Hai guys, SEC berencana untuk melakukan naik banding terhadap hasil keputusan hakim mengenai XRP yang sudah menang. Kira-kira apa isinya dan apa dampaknya kepada XRP Ripple? Kita akan lihat artikel ini. Akan ada event-event yang bisa terjadi di minggu ini yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin, analisa on-chain mengenai short-term holder, dan analisa teknikal Bitcoin dan ETH. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk event-event yang akan terjadi di minggu ini. Di hari Kamis atau Rabu dini hari, kita akan melihat adanya FOMC statement, di mana ini kalau kita lihat dari survei yang dilakukan, orang memprediksi kalau akan terjadi kenaikan suku bunga sebanyak 25 BPS. Jadi mayoritas menjawab itu ketimbang tidak melakukan kenaikan suku bunga. Karena The Fed sendiri mengatakan kalau mereka akan menaikkan suku bunga itu mungkin beberapa kali sampai akhir tahun ini. Dan di hari Jumat nanti itu akan ada US Core PCE Price Index juga, ini mengenai inflasi ya teman-teman. Rabu malam dini hari nanti akan ada pergerakan besar. Dan kita akan ke Bitcoin time frame weekly-nya dulu. Selama 4 bulan, 4 minggu terakhir ini terjadi pergerakan yang sideways saja. Minggu ini dimulai dengan penurunan, di mana dari indikator ini sudah bisa ada tanda awal bearish ya teman-teman, karena ada potensi terjadinya bearish crossover di MACD-nya di sini. Ada red dot juga seperti ini, tetapi ini belum close candle-nya. Jadi kalau misalnya close candle-nya itu sudah terbentuk, maka ini akan fix ada red dot di candle yang ini. Tetapi untuk RSI ini masih dalam posisi yang bullish ya teman-teman. Di time frame daily-nya ini, hari ini kita mengalami penurunan dari jam 7 pagi tadi, setelah minggu itu bisa naik lumayan sampai 30.300-an, close di 30.084. Dari indikator ini semuanya dalam posisi bearish ya teman-teman. RSI, MACD, kemudian market cipher ini juga ada red dot, karena pergerakan harganya ini pada candle yang sekarang ini sangat tajam ke bawah. Lihat saja candle 4 jam yang ada di sini, ini sangat tebal sekali ke bawah, mirip sekali dengan situasi yang ada di sini ya teman-teman. Tetapi di beberapa situasi tersebut, ketika Bitcoin mengalami penurunan, dia malah membuat higher low. Nah, apakah kali ini bisa membuat higher low juga atau malah tembus daripada daerah support ini dan membuat lower low yang bisa menandakan kalau ini itu bearish dan mungkin akan berpotensi untuk meretest daerah 29.500 lagi. Seperti biasa, harga Bitcoin masih berada di range 29.500 sampai 31.400 ini. Belum terjadi breakout yang signifikan. Memang di situasi seperti ini, sentimen itu cenderung untuk bearish dan open interest itu juga dalam posisi yang mau berubah menjadi negatif. Jadi banyak yang nge-short. Jadi kita tetap harus waspada. Breakout daripada 29.500 ini, daerah support yang penting itu akan membuat harga Bitcoin bisa ke daerah yang lebih bawah lagi, itu sekitar 28.000 ya teman-teman. Untuk Ethereum sendiri di time frame weekly-nya, posisi close merah, hari ini ada sedikit penurunan. Kemudian dari indikatornya ini, RSI ini masih bagus, tapi MACD ini dalam posisi mengarah ke bawah, ada red dot juga, jadi sudah mulai ada tanda-tanda awal bearish sama seperti Bitcoin. Dia masih terkurung di dalam range harga di ascending triangle di sini, di mana akan ada support yang besar itu di daerah 1630-an. Kalau misalnya Ethereum bisa dibawa ke sana, tapi untuk bisa bullish dan keluar daripada pola ini dan ada pergerakan yang cepat, itu adalah di harus menembus harga 2026, dari situ bisa ke harga yang lebih tinggi. Di time frame daily-nya ini kemarin bisa close dengan hijau, hari ini ada penurunan dan indikator ini menunjukkan kalau ini semuanya itu bearish. Untuk ETH Bitcoin sendiri mingguannya itu dia close-nya itu merah, masih belum berubah menjadi bullish semuanya, tetapi ada potensi sudah mulai kelihatan ada perubahan di money flow-nya. Jadi ini berubah menjadi hijau dan ada green dot juga, karena dari 2 minggu lalu, 3 minggu lalu dia sudah bottom dan ada perlambatan daripada penurunan Ethereum Bitcoin.
tapi belum sepenuhnya terkonfirmasi di indikator yang lainnya. Di time frame daily-nya ini kita bisa lihat kalau kemungkinan ini adalah pola yang impulsif, ini adalah korektif, impulsif, dan ini adalah korektif. Jadi ada potensi untuk melakukan pergerakan impulsif ke atas setelah pola korektif yang ada di sini itu selesai, teman-teman. Biasanya itu yang terjadi karena ini sangat jelas sekali kelihatan yang impulsif dan yang korektif. Dan ini akan membentuk yang namanya pola ascending triangle ya, teman-teman. Kita lihat di sini yaitu membuat higher low, dan kalau misalnya bertahan di atas garis support ini, maka ada potensi untuk bounce sampai ke 0,064, dan kalau misalnya breakout dari situ, maka akan ke daerah yang lebih tinggi lagi di 0,068. Akan bagus untuk altcoin kalau misalnya hal tersebut bisa terjadi. Dan sekarang kita akan ke upaya SEC yang akan mengajukan naik banding kepada pengadilan mengenai keputusan XRP yang sudah ditetapkan kalau XRP itu menang ya, teman-teman. Nah, menurut pengacara kripto John Deaton ini, naik banding daripada SEC terhadap Ripple Labs itu tidak merepresentasikan serangan yang signifikan kepada Ripple. Sebuah naik banding itu juga bukan merupakan sebuah kemunduran dari hasilnya ya, teman-teman. Jangan anggap enteng seberapa signifikan kemenangan ini. Jadi, dari lawyernya itu sendiri, dia optimis, dia yakin kalau naik banding daripada SEC itu tidak seberapa. Gary Gensler, ketua SEC, mengatakan kalau dia kecewa dengan beberapa aspek daripada keputusan tersebut yang mungkin bisa ada efek implikasi kepada token-token lain mengenai masalah regulasi mereka. Tapi kalau misalnya terjadi naik banding tersebut, maka ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai sistem pengadilan tersebut, kata lawyer ini. Akan ada waktu 2 tahun dari sekarang sebelum keputusan ini ditetapkan di sirkuit yang kedua. Nah, untuk saat ini keputusan dari Hakim Torres tersebut adalah hukum sampai keputusan yang akan bisa dilakukan 2 tahun lagi. Jadi untuk kondisi ini aman, XRP bisa diperdagangkan di Amerika Serikat. Exchange sudah mulai buka, Coinbase, Kraken, Gemini, mereka buka perdagangan XRP tersebut. Tidak ada masalah karena keputusan hakim itu adalah hukum. Nah, kemenangan XRP tersebut itu dikarenakan publik itu, pembeli-pembeli publik, jadi seperti kita, retail, yang membeli koin XRP, nah mereka tidak tahu mereka membeli token itu dari Ripple. Tentu saja mereka membeli koin XRP tersebut dengan ekspektasi profit, tetapi bukan ekspektasi usaha Ripple untuk mendatangkan profit kepada mereka. Tidak ada buyer-buyer pembeli programatik ini yang sadar kalau mereka membeli XRP dari Ripple. Jadi ini yang membuat Ripple menang terhadap SEC. Jadi untuk masalah regulasi, XRP ini sudah berada di dalam kondisi yang sangat positif sekali. Tidak ada masalah, kalaupun ada naik banding, itu juga akan lama prosesnya, 2 tahun baru akan ada keputusan yang baru. Kemungkinan besar tidak akan mengubah keputusan dari Hakim Torres. Dan ini ada chart menarik mengenai analisa on-chain short-term holder, SOPR, Spend Output Profit Ratio. Ini adalah chart yang cukup menarik dan saya mau share kepada teman-teman, di mana ini menggunakan 2 garis STH SOPR, Moving Average 90 hari dan 365 hari. Yang kuning itu yang 90 hari yang lebih reaktif karena dia itu moving average-nya itu lebih sedikit, jadi lebih fluktuatif. Sedangkan yang biru itu yang jangka panjang, itu dia fluktuatifnya itu tidak sefluktuatif yang warna kuning. Dan ada pola yang terbentuk di chart ini hanya terjadi 2 kali dalam 7 tahun terakhir. Ketika garis SOPR ini naik di atas garis putih atau batas 1 ini mengindikasikan kalau secara rata-rata holder Bitcoin itu mereka memindahkan atau menjual koin mereka dalam posisi yang profit. Seperti yang terjadi di garis 365 daily moving average ini, garis biru ini sudah mencapai di atas 1 ini, menunjukkan kalau itu rata-rata itu dalam posisi yang profit, sedangkan untuk yang 90 days-nya itu, dia dalam posisi yang menurun seperti ini dan hampir mengenai garis biru.
Ini mirip sekali situasinya dengan di tahun 2019 dan di tahun 2016. Di tahun 2016 sendiri kita lihat kalau garis kuning ini akan menembus mencapai ke daerah garis biru ini dan terjadi crossover ke bawah. Habis itu garis kuning ini melakukan bounce daripada garis putih yang rupanya bisa berfungsi sebagai garis support atau resistance. Bounce dari situ berhasil dan dari sana harga Bitcoin juga bisa naik terus ya teman-teman. Jadi kita lihat kalau 2016 ini memang dia ada turun, tapi penurunan tersebut itu terjadi ketika dia sudah mulai naik semacam pretest atau koreksi sebentar saja. Dari struktur harga di 2016-2017 itu membuat higher low terus-menerus adalah hal yang sangat positif. Untuk kasus di tahun 2019 yang garis warna kuning ini menembus ke bawah, tembus ke bawah garis warna putih, dan dari situ harga mengalami penurunan terus-menerus sampai diakhiri oleh 2020 Maret ada Corona Dump di situ, ada Black Swan event. Baru dari situ perlahan-lahan melakukan recovery dan bisa naik. Nah, menurut pendapat daripada analis ini, harga harus melewati harga 32.000 agar bisa menyamai pola yang terjadi di tahun 2016 ini. Jadi agar bisa bullish harus lewat 32.000. Kalau misalnya tidak, ternyata turun terus, maka bisa menyerupai yang tahun 2019. Menurut teman-teman, yang mana yang akan terjadi yang seperti 2016 atau yang 2019? Nah, itu saja untuk informasi pada video hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.